kembali lagi di Ariati Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya dan aktifkan notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Saya akan membahas soal mid semester IPS kelas 8 bab 1 dan bab 2. Oke, simak baik-baik ya. Nomor 1. Laos adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak memiliki perairan laut. Negara berikut memiliki perbatasan nasional dengan Laos kecuali A. Vietnam, B. Myanmar, C. Filipina, D. Thailand. Jawabannya adalah Vietnam. Soal nomor 2. Sejauh ini, organisasi regional ASEAN terdiri dari 10 negara. Secara geografis, perbatasan wilayah ASEAN berada di selatan yaitu negara A. Pasifik, Papua Nugini, B. Samudra Hindia, benua Australia, C. Papua Nugini, Samudra Hindia, D. Australia Pasifik. Jawabannya adalah B. Samudra Hindia, yaitu benua Australia. Soal nomor 3. Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di negara A. Indonesia, B. Filipina, C. Thailand, D. Vietnam. Jawabannya adalah C. Thailand. Soal nomor 4. ASEAN adalah organisasi regional negara-negara di Asia. A. Tenggara, B. Selatan, C. Utara, D. Timur. Jawabannya adalah A. Tenggara. Nomor 5. Akibat yang dialami negara anggota ASEAN yang dilewati Sirkum Pasifik adalah A. Iklim tropis, B. Sering banjir, C. Gempa bumi yang sering terjadi, D. Banyak memiliki wilayah pesisir. Ingat, di sini kata kuncinya Sirkum Pasifik, jadi jawabannya adalah gempa bumi. Nomor 6. Secara astronomis, mayoritas negara anggota ASEAN berada di belahan bumi. A. Utara, B. Selatan, C. Barat, D. Timur. Jawabannya adalah ASEAN itu sebagian besar berada di bagian bumi utara. A. Nomor 7. Berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara anggota ASEAN berada di wilayah tropis dan hanya ada satu negara dengan kawasan subtropis, yaitu negara A. Kamboja, B. Vietnam, C. Brunei Darussalam, D. Myanmar. Jawabannya adalah yang memiliki iklim subtropis satu-satunya adalah Myanmar. Nomor 8. Karena bentuk geografisnya, negara ASEAN memiliki karakteristik yang terpecah-pecah yaitu A. Hampir bundar, B. Bentuk pulau yang terpisah, C. Bentuk lonjong, D. Bentuk kompleks dan beragam. Kalau terpecah-pecah berarti jawabannya adalah A. Hampir bundar. Soal nomor 9. Karena lokasi geografisnya, ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu A. Hindia Pasifik Asia Australia, B. Hindia Samudra Pasifik Asia Afrika, C. Pasifik Atlantik Asia Australia, D. Pasifik Atlantik Asia Afrika. Jawabannya adalah ASEAN terletak di antara A. Samudra Hindia Pasifik dan benua Asia Australia. Nomor 10. Efek dari konversi lahan pertanian menjadi permukiman atau pusat ekonomi yaitu A. Petani dan pekerja pertanian kehilangan mata pencaharian mereka, B. Kehilangan ruang hijau, C. Daerah tangkapan air berkurang, D. Standar kehidupan masyarakat meningkat. Jawabannya adalah tidak ada jawaban.
Soal nomor 11. Mengubah sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula ke fungsi lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi negara itu sendiri disebut A. Penggantian lahan, B. Penggunaan lahan, C. Konversi lahan, D. Konstruksi lahan. Jawabannya adalah C. Konversi lahan. Nomor 12. Nelayan ikan besar yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara menggunakan data cuaca, suhu, dan arah angin untuk mencari ikan di laut. Fenomena ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu A. Faktor geologis, B. Faktor ketersediaan sumber daya, C. Faktor iklim, D. Faktor teknologi. Jawabannya adalah faktor iklim. Soal nomor 13. Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan negara-negara ASEAN yaitu A. Cara berpakaian, B. Cara berbicara, C. Upacara perkawinan, D. Pola makan. Di sini kata kuncinya adalah budaya. Kalau budaya yang berkaitan dengan iklim adalah A. Cara berpakaian. Soal nomor 14. Salah satu bentuk kerjasama politik antar negara ASEAN adalah A. Konstruksi pupuk urea di Malaysia, B. Memerangi penyalahgunaan narkoba, C. Mengadakan festival seni ASEAN, D. Pembentukan pusat informasi wisata. Yang A itu pertanian, yang B itu politik, yang C itu budaya, yang D teknologi. Nomor 15. Salah satu bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN di bidang pendidikan adalah A. Komisi ASEAN untuk Promosi dan Pelindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak, B. Konvensi Guru Dewan ASEAN, C. Perjanjian Para Wisata ASEAN, D. Pertemuan Menteri Pertahanan. Jawabannya jelas di sini B, karena ada kata guru Dewan ASEAN. Soal nomor 16. Secara geografis, negara-negara ASEAN berada di antara 3 perairan besar yaitu A. Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, B. Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, C. Samudra Hindia, Teluk Benggala, Samudra Pasifik, D. Samudra Hindia, Atlantik, Samudra Pasifik. Jawaban yang benar adalah ASEAN terletak di antara B. Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, Samudra. Nomor 17. Dengan meningkatnya pertumbuhan populasi di suatu negara, pelaksanaan konversi lahan tidak dapat dihindari karena A. Sistem penebangan selektif di kawasan hutan, B. Kebutuhan ruang manusia terus meningkat, C. Tanah subur yang tidak lagi subur, D. Harga pupuk naik. Jelas jawabannya di sini adalah B. Kebutuhan ruang manusia terus meningkat. Nomor 18. Saat ini sering terjadi penebangan hutan akibat pengalihan fungsi lahan perkebunan menjadi permukiman. Akibat yang terjadi kecuali A. Kandungan oksigen berkurang, B. Daerah resapan air berkurang, C. Banjir, D. Daerah hijau bertambah. Jelas di sini jawabannya adalah D. Daerah hijau bertambah. Soal nomor 19. Perhatikan penghasilan utama negeri ini di bidang pertambangan adalah timah, mangan, dan tembaga, sedangkan penghasilan utama di bidang pertanian adalah beras, jagung, karet, dan kelapa. Di kawasan Asia Tenggara merupakan penghasil beras terbesar. Jelas di sini ya. Dari pernyataan tersebut, negara yang dimaksud adalah A. Laos, B. Kamboja, C. Thailand, D. Myanmar. Jawabannya adalah C. Thailand karena sebagai penghasil lumbung padi di Asia. Selanjutnya, ASEAN mampu menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang.
Manakah pernyataan berikut tentang latar belakang berdirinya ASEAN? A. Persamaan budaya, yaitu budaya Melayu Austronesia. B. Persamaan tenaga kerja yang ada. C. Banyak persamaan pengangguran. D. Persamaan adanya di bidang pertanian. Jawabannya adalah persamaan budaya. Nomor 21. Perhatikan karakteristik suatu negara berikut. 1. Wilayah utara memiliki kondisi keruangan bergunung-gunung. B. Sebagai negara terbesar ketiga penghasil karet di Asia Tenggara. C. Memiliki bangunan bersejarah, yaitu Wat Arun. Negara di kawasan Asia Tenggara yang ditunjukkan karakteristik di atas adalah A. Thailand, B. Vietnam, C. Kamboja, D. Myanmar. Jawabannya adalah, kita lihat dari bangunan bersejarahnya, yaitu Wat Arun. Jadi jelas di sini jawabannya adalah C. A. Thailand. 22. Berdasarkan letak astronomisnya, garis lintang selatan dan garis bujur timur kawasan Asia Tenggara berhimpit dengan garis lintang dan garis bujur dari negara A. Malaysia, B. Thailand, C. Indonesia, D. Singapura. Jawabannya adalah C. Indonesia. Soal nomor 23. Faktor pendorong berdirinya ASEAN di kawasan Asia Tenggara adalah A. Terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. B. Adanya intervensi asing terhadap perkembangan negara di Asia Tenggara. C. Persamaan letak geografis. D. Kemiskinan dan kemelaratan. Jawabannya jelas di sini, berdirinya ASEAN adalah karena letak geografis, yaitu sama-sama di kawasan Asia Tenggara. Soal nomor 24. Adanya kerjasama di bidang sosial yang ditangani oleh COSD atau Komite Pengembangan Sosial. Beberapa program yang dijalankan berkaitan dengan sosial budaya negara ASEAN, seperti program peningkatan kesehatan. Salah satu kerjasama di bidang sosial budaya adalah pencegahan narkoba, B. Penanggulangan bencana, C. Pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat, D. Festival lagu ASEAN. Di sini kalau budaya jelas di sini D. Jawabannya pasti. 25. Kerja sama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan bertujuan A. Menggalang kekuatan militer negara-negara anggota ASEAN, B. Meningkatkan ideologi antar negara anggota ASEAN, C. Mengembangkan fakta pertahanan militer di kawasan ASEAN, D. Menciptakan stabilitas kawasan negara-negara ASEAN. D. Menciptakan stabilitas kawasan negara ASEAN. Nomor 26. Seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staf biasa karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah. Pejabat tersebut mengalami mobilitas A. Vertikal naik, B. Horizontal, C. Vertikal turun, D. Vertikal terbuka. Di sini dari pejabat jadi staf, berarti otomatis turun. Jawabannya adalah C. Vertikal turun. Nomor 27. 1. Pak Yudi naik jabatan dari guru menjadi kepala sekolah karena prestasinya. 2. Setelah tidak menjabat sebagai kepala desa, Pak Gito menjadi ketua RT. 3. Setelah lulus SD Budi Mulya, Susi melanjutkan pendidikan ke SMP Budi Mulya. 4. Bu Nurmala mengajar di MTS setelah sebelumnya mengajar di SMP. Contoh mobilitas sosial vertikal naik tunjukkan oleh angka. Di sini harus naik jabatan. Jelas di sini A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Nomor 28. Masyarakat desa Karsa beralih profesi dari petani padi menjadi petani palawija. Kondisi tersebut menunjukkan mobilitas secara A. Lateral, B. Vertikal, C. Horizontal, D. Antar generasi. Di sini beralih fungsi dari petani padi jadi palawija, tetap ya sama-sama petani, jelas C. Horizontal.
Nomor 29. Sejak kecil dia ingin menikmati keindahan pantai di tanah Lot Bali. Akhirnya ketika libur panjang dia pergi berlibur ke Bali. Faktor pendorong mobilitas sosial yang dilakukan dia adalah A. Keadaan ekonomi, B. Penundaan kepuasan, C. Situasi politik yang kondusif, D. Keinginan melihat daerah lain. Dia kan ingin melihat daerah lain, berarti jawabannya adalah D. Keinginan melihat daerah lain. Soal nomor 30. Perhatikan faktor berikut. 1. Menunda kesenangan dan kepuasan. 2. Perubahan akibat modernisasi. 3. Jumlah keluarga yang banyak. 4. Situasi politik yang tidak kondusif. Faktor negatif mobilitas sosial ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawaban di sini adalah yang menyebabkan mobilitas sosial. Faktor negatifnya D. 3 dan 4. Soal nomor 31. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Citra berasal dari keluarga tidak mampu. Meskipun demikian, Citra tetap mempunyai semangat tinggi untuk bersekolah. Berbekal keterampilan dan ilmu pengetahuan, Citra mencoba membuat kue dan menjualnya. Akhirnya, usaha tersebut berkembang pesat sehingga kebutuhan keluarga Citra tercukupi. Saluran mobilitas sosial yang digunakan Citra untuk meraih kedudukan lebih tinggi yaitu A. Organisasi keahlian dan lembaga ekonomi, B. Lembaga keluarga dan lembaga pendidikan, C. Lembaga pendidikan dan ekonomi, D. Lembaga ekonomi dan keluarga. Jawabannya di sini adalah C. Lembaga pendidikan dan ekonomi. Soal nomor 32. Andi bercita-cita menjadi pengusaha sukses di bidang percetakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, saluran mobilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Andi adalah A. Lembaga agama, B. Ekonomi, C. Lembaga keluarga, D. Lembaga pendidikan. Jawabannya di sini adalah kalau di bidang percetakan jelas ekonomi. Nomor 33. Suku bangsa Sunda memiliki wadah organisasi yang dinamakan Paguyuban Pasundan. Secara politis, karakteristik masyarakat multikultur tersebut mengakibatkan A. Liberalisme, B. Etnosentrisme, C. Nasionalisme, D. Materialisme. Jawabannya adalah kalau membuat paguyuban, berarti jelas C. Nasionalisme. Nomor 34. Perhatikan daftar berikut. 1. Mengakui kesederajatan kedudukan dalam keragaman. 2. Mengakui adanya perbedaan dalam setiap kebudayaan. 3. Tidak mau menerima perilaku kebudayaan dari suku bangsa lain. 4. Menganggap kebudayaan sendiri lebih unggul dari kebudayaan lain. Sikap yang seharusnya dimiliki masyarakat dalam menyikapi pluralitas di Indonesia ditunjukkan angka. Pluralitas itu berarti keberagaman. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 35. Perhatikan indikator berikut. 1. Meningkatkan sikap toleransi. 2. Mengembangkan budaya nasional. 3. Menggantikan kedudukan budaya lokal. 4. Mendorong persaingan antar budaya. Indikator yang menunjukkan peran dan fungsi keragaman kebudayaan bagi pembangunan nasional ditunjukkan pada angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah bagi budaya nasional, berarti A. 1 dan 2. Nomor 36. Saat ini banyak generasi muda cenderung berkiblat pada budaya luar negeri. Dampak negatif fenomena tersebut adalah A. Budaya lokal memudar, B. Budaya asing memudar,
C. Terjadi asimilasi budaya. D. Terjadi akulturasi budaya. Jawabannya adalah A. Budaya lokal memudar. 37. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Adanya kesenjangan sosial. 2. Adanya sikap toleransi dan empati. 3. Adanya proses asimilasi dan akulturasi. 4. Adanya perubahan yang cepat dan tiba-tiba. Penyebab konflik ditunjukkan oleh pernyataan angka A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawabannya adalah di sini yang menyebabkan konflik B 1 dan 4. Nomor 38. Konflik yang terjadi di antara komponen masyarakat yang berada di dalam sebuah pimpinan dengan karyawan yang ada di dalam kantor. Konflik ini terjadi dikarenakan ada jabatan yang tidak sama. Contoh saja karyawan yang berdebat dengan atasan kepala mengenai sebuah permasalahan di kantor. Hal ini merupakan pengertian dari konflik A. Diagonal, B. Horizontal, C. Vertikal, D. Terbuka. Jawabannya adalah C. Vertikal. 39. Perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dengan demikian, seorang hanya mengalami perpindahan semata akan tapi tidak menambah tingkatan atau mengurangi tingkatan status yang sama. Di sini jelas ya. Siswa tersebut mengalami mobilitas A. Horizontal, B. Vertikal turun, C. Vertikal terbuka, D. Vertikal naik. Tidak naik jabatan alias sederajat, berarti horizontal A. Nomor 40. Perhatikan fenomena sosial berikut. 1. Konflik antar pekerja dan pemilik pabrik. 2. Konflik antar teman di sekolah. 3. Konflik antar supporter sepak bola. 4. Konflik antar suku bangsa. Contoh konflik antar kelompok ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawabannya adalah konflik antar kelompok ditunjukkan oleh angka D 3 dan 4. Konflik antar supporter bola dan